Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul adzim. Jamaah yang saya hormati, akhir-akhir ini kita dibuat prihatin dengan adanya beberapa berita sebagian dari remaja kita. Jamaah yang saya hormati, akhir-akhir ini banyak kejadian-kejadian, misalnya saja beberapa hari yang lalu, sekitar 4 hari, saya pas melihat TV, ya, memang kita dari perantara mass media cetak, elektro, medsos, ya, bisa mengetahui beberapa berita ini. Di antaranya adalah berita dari Magelang bagian barat. Tentu saja tidak usah kita sebutkan kecamatan mana. Ada 3 remaja, yang satu itu malah usianya baru 16 tahun, yaitu mensekap. Jadi ada seorang yang masih belajar di pesantren disekap dan diperlakukan tidak senonoh. Kemudian berita dari daerah lain yang bersamaan juga waktunya, sekitar 4 hari yang lalu, kita lihat juga di TV juga. Ada 2 remaja yang mereka ini tidak saling kenal, tidak saling mengenal, tapi terjadi duel luar biasa. Yang satu ditusuk sampai meninggal dunia, yang satu otomatis masuk penjara. Padahal tidak ada dendam, tidak ada permusuhan sama sekali. Berita yang lain, dari suatu SLA, seorang guru dipukuli oleh siswanya sendiri gara-gara guru tadi menegur kok merokok di dalam kelas. Kemudian di kelas yang di sekolah lain, SLTA juga beberapa bulan yang lalu kita juga mendapati berita ini. Seorang karyawan di salah satu SLA dipukuli oleh siswanya sendiri karena ditegur dengan yang sedang dengan perkataan yang jorok, ditegur oleh karyawan tersebut, sehingga karyawan tersebut dipukuli. Di daerah lain ada juga sekolah, 2 siswi, ya, masih memakai pakaian seragam sekolah, berkelahi, ya, ditonton oleh teman-temannya itu. Nah, inilah sekedar gambaran, dan tentunya masih banyak lagi berita-berita yang sejenis itu yang tidak terekspos. Jamaah yang saya hormati, marilah kita kaji dalam Al-Quran. Memang ada beberapa model, beberapa tipologi remaja menurut Al-Quran, tipologi anak menurut Al-Quran. Yang pertama, kita buka dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya. Jadi tipe yang pertama, anak bisa jadi fitnah. Fitnah kepada siapa? Ya, kepada orang tuanya dan keluarga. Ya. Jadi ini ujian bagi orang tua, apakah bisa menghantarkan putranya, yang memang itu merupakan kewajiban orang tua untuk mendidiknya, apa tidak. Ini. Sehingga ada juga orang tua, kita lihat, karena merasa berkecukupan menyekolahkan atau dimasukkan di pesantren, namun orang tua tadi hanya sampai memberi uang saku, cuci tangan. Dia tidak pernah memantau anaknya, perkembangan jiwanya.
Padahal kita sadar bahwa anak itu di sekolah paling hanya mulai jam 7 sampai jam 1. Selebihnya di rumah orang tuanya. Orang tuanya lah yang seharusnya bertanggung jawab untuk memantau ini. Ya. Bahkan tidak sedikit juga orang tua, karena orang tuanya ini mampu, ini diberi uang saku yang berlebihan karena merasa tanggung jawab. Ya. Jadi dia berpendapat tanggung jawab kalau diberi uang saku banyak. Padahal kalau anak diberi uang saku yang banyak malah nanti bisa salah kedaden. Anak tidak akan mandiri, tidak tahan banting. Kita lihat saja kenyataan bahwa pemikir besar, ya, orang besar, umumnya mereka adalah hadir dari keluarga biasa, dan anaknya ini biasa menghadapi hambatan, rintangan, ujian, sehingga akan menjadi pribadi-pribadi yang tahan banting. Dan tidak sedikit juga orang yang dijor sangunya justru tidak sungguh-sungguh sekolahnya, sehingga malah bedu di dalam sekolah. Ini. Oleh sebab itu sekali lagi, orang tua hendaklah yang bijak. Di sekolah itu memang di bawah asuhan sekolahan, di rumah jangan lupa orang tua tetap harus memantau perkembangan jiwa si anak, ya, karena ujian tadi. Pernah juga kita lihat dalam pengalaman di masyarakat, orang tuanya ini adalah orang yang sukses, kepemimpinannya bagus juga, pemimpin juga, ya, namun anaknya menjadi tidak taat kepada orang tuanya, ya, ini. Bahkan pernah kita baca orang tuanya tokoh, anaknya ini ditangkap karena narkoba. Nah, ini pelajaran bagi kita. Yang kedua, tipe yang kedua, model yang kedua adalah anak bisa menjadi musuh. Bisa kita lihat dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun ayat 14, ya. Inna min azwajikum wa auladikum aduun, musuh, ya. Musuh apa ya? Musuh yang sebenarnya. Kalau dulu zaman Nabi Nuh, ya, anaknya pun Kan'an ini menjadi musuhnya. Sekarang pun juga tidak sedikit, ya. Anak justru menjadi musuh. Orang tuanya sebagai sentral figur dalam dakwah, menjadi aktif dalam amar ma'ruf nahi mungkar, tapi anaknya justru sebaliknya menjadi amar mungkar nahi ma'ruf. Naudzubillah min dzalik. Musuh. Jadi orang tua tetap harus punya tanggung jawab untuk mengarahkan, mendidik. Banyak contoh-contoh, ya, anak yang berani kepada orang tua. Contohnya saja misalnya dari Jakarta yang belum lama juga. Di sana ada orang tuanya sendiri sudah tua, wanita, ya, yang digugat oleh anak kandungnya sendiri karena apa? Karena rumahnya itu yang milik orang tuanya dulu diberikan kepada si wanita tadi, si anaknya tadi, dia digugat harus ganti rugi sekian ratus juta, kan kasihan itu orang tuanya sendiri. Kemudian ada lagi dari Purbalingga, ya, seorang anak memperkarakan ibunya sendiri yang sudah tua, ya, karena ibunya tadi yang sudah tua berkebutuhan akan ambil uang, tidak punya, sehingga ambil uang yang ada di minimarket milik anaknya. Nah, ini ternyata bukan pendekatan kekeluargaan, tapi dilanjutkan dengan pendekatan kriminal, sehingga ibunya kandung tadi dilaporkan. Ya pantas saja dan jelas itu ditangkap oleh polisi. Naudzubillah min dzalik. Ini seperti ini banyak sekali. Dulu pernah saya sampaikan di Gresik, ya, Jawa Timur, seorang ibu menangis di Mapolsek gara-gara dilaporkan oleh anaknya sendiri, anak kandung, ya, karena ibu tadi mengambil 8 lonjor kayu, kemudian dilaporkan ke polisi. Inilah banyak sekali contoh-contoh ini menjadi musuh, maka harus waspada kita. Yang ketiga adalah anak ini lebih baik bisa menjadi hiasan, ya, bisa dipersani dalam Al-Kahfi, ya, dalam surat Kahfi ayat 46, ya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Anak-anakmu, ya, anak-anak, ya, ini al-malu, harta bendamu, anak-anakmu bisa menjadi hiasan dunia, ya. Ya pantesan, ya, kalau kita senang
hiasan itu ya. Suami istri ya, sudah punya istri, suaminya juga punya istri, yang istri punya suami, masih kurang rasanya kalau tidak punya hiasan. Misalnya apa hiasannya? Yaitu anak. Itu sama halnya kita sudah pakai pakaian rapi dimasukkan, belum pas rasanya kalau belum pakai sabuk, ini hiasan. Nah, ini kita lihat betapa gembiranya orang tua mendengar perkembangan anak ini bagus, misalnya senang ngaji ya, orang tua mana yang tidak senang melihat anaknya senang ngaji? Anaknya bintang kelas misalnya, juara 2 atau ranking 2, ranking 3, orang tua mana yang tidak senang? Kemudian anaknya lapor, Pak, Bu, saya dijadikan ketua peringatan Isra Mi'raj. Nah, ini juga termasuk hiasan. Jadi anak sudah gemar ibadah, sering ke masjid, sering ngaji, ya, senang ngaji. Orang tua pasti senang, hiasan ini dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya, yaitu menjadi anak yang soleh. Bisa dipersani dalam surat Al-Furqan ya, ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini berbentuk doa ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata a'yun, menyenangkan dipandang, menyedapkan dipandang. Ya, ini anak soleh. Perlu saya sampaikan, anak soleh itu tidak dilahirkan, tetapi ya dibentuk. Kapan mulai bentuk? Ya jauh sebelumnya. Sehingga suatu ketika ada orang tua anaknya mau nikah saja ikut campur, tapi dalam artian saran-saran misalnya, no atau le, iki ana loro calonmu, nek aku milih iki kurang ganteng sithik atau kurang cantik sithik ndak apa-apa, tapi kepribadiannya bagus. Ini termasuk ikut campurnya orang tua yang bagus berupa saran. Karena apa? Ini pribadinya bagus, nanti akan insya Allah akan bahagia ya, gitu. Ini anak yang soleh. Perlu saya sampaikan bahwa anak yang soleh ini akan mendatangkan kebahagiaan, rahmat, bahkan apa? Ampunan ya, ampunan. Sebagaimana kita lihat dalam suatu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda ya, idza mata banu adama, apabila mati anak Adam, in qata'a amaluhu, putuslah amalnya. Ya wajar ya, putus amalnya, sudah mati kan, tidak ngamal lagi. Ila min salasin, ini istisna, kecuali 3. Apa itu 3? Shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih ya, wa waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang ini kalau doakan kepada orang tua, doanya akan sampai akan diterima oleh Allah karena soleh. Nah, cuman tadi untuk menjadikan anak soleh itu harus ada ikhtiar tadi ya, mulai dari tadi memilih jodoh, kemudian kalau sudah hamil, orang tua jangan lupa rajin ibadah, taqarrub kepada Allah, banyak membaca Al-Quran, kemudian apalagi ya, istighfar, dan seterusnya dan sebagainya. Inilah mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya sampaikan, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Nasrum minallah wa fathul qarib fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.